Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Terpando. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah tips ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan order banyak, nah di situ teman-teman akan mengalami proses waktu ya. Jadi semisal orderan ini harus selesai seminggu. Nah, di saat itu kan kita perlu menyiapkan peralatan kita, semisal printer kita lah. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi info ya tentang bagaimana cara setting printer supaya di hari pertama, kedua, dan seterusnya itu tetap jalan normal dengan proses yang simple. Nah, ikuti aja prosesnya, simak videonya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman bisa memahami. Oke, langsung saja. Di sini saya praktekkan dengan desain yang sudah saya cetak. Nah, kemudian ini proses hari kedua saya mencetak. Jadi hari pertama itu saya sudah mencetak cukup lumayan banyak. Nah, kebanyakan teman-teman rutinitas setiap hari yaitu sedot damper ya. Jadi ketika selesai proses cetak, kemudian hari berikutnya teman-teman lakukan sedot damper, kocok tabung tangki lalu sedot damper. Nah, seperti itu. Nah, cuman di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar di kemudian harinya kita bisa lanjut proses cetak tanpa sedot damper. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu pertama-tama kita setelah proses cetak, biarkan tombol power ini hidup. Jadi printernya masih kondisi nyala atau standby. Nah, jadi itu tips pertama. Jadi biarkan hidup, kemudian pad filmnya bisa teman-teman simpan kembali di tempat yang kering, jadi tempat tertutup seperti itu. Nah, lalu setelah kondisi printernya standby, jangan lupa untuk bagian modulnya juga masih menyala ya. Jadi modulnya ini, nah ini dia harus masih on juga, masih menyala. Nah, kalau modulnya dimatikan nanti printernya malah error. Jadi yang harus kita hidupkan dua cara ya. Jadi yang power untuk printernya sama modulnya. Nah, kemudian untuk vakumnya ini teman-teman bisa cabut aja, dimatikan. Baru keesokan harinya tinggal ditancapkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi yang saya cabut nanti hanya satu ya, yang bagian vakumnya saja, sedangkan untuk modul dan printernya masih menyala. Nah, seperti itu dalam kondisi standby. Nah, kemudian saya akan bahas tentang proses setiap hari yang teman-teman lakukan. Jadi proses yang sering dilakukan adalah sedot damper ya. Jadi ketika tinta yang di dalam damper ini kita sedot, kita masukkan lagi ke tangki, kemudian kita head cleaning lalu nozzle. Nah, seringkali itu terjadi tintanya putus-putus. Nah, jadi seringkali teman-teman setiap hari itu mungkin ya, jadi kebanyakan sering nozzle-nya putus lagi, kemudian head cleaning lagi, nozzle lagi, seperti itu. Nah, artinya apa? Efektivitasnya menjadi berkurang karena itu akan menguras tinta kita setiap harinya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa pakai tips ini, cuman dengan syarat tadi kondisi capping station dan wipernya itu dibersihkan dulu. Nah, jadi teman-teman bisa beri cairan cleaner ya. Nah, jadi kondisi printernya itu di bagian capping station sama wiper kita bersihkan. Lalu tinggal kita biarkan semalaman pun nggak masalah. Baru besok harinya kita mainkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk keesokan harinya kita cek tabung tangki tintanya ya. Jadi kalau kita cek kok
tintanya berkurang, kita tinggal isi. Tapi sebelumnya kita harus kocok tabungnya dulu. Jadi nanti kita isi tinta itu sebelumnya kita kocok tabung ini dulu. Supaya apa? Supaya tintanya tidak menggumpal. Nah, seperti itu alasannya. Jadi kita kocok kurang lebih 10 detikan. Nah, baru kita buka ya untuk tangkinya. Nah, setelah tangki sudah teman-teman isi tinta full, tinggal teman-teman head cleaning aja. Jadi di sini prosesnya langsung head cleaning ya. Jadi kita tanpa proses sedot damper. Nah, karena di sini kan kita memberikan alternatif bagaimana kalau kita mencetak itu harian. Jadi ketika dapat order banyak, hari ini selesai, malam mungkin istirahat, besoknya kita cetak lagi, itu masih bisa dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, setelah di head cleaning, teman-teman tinggal nozzle check. Jadi ketika teman-teman nozzle check ini tinggal cek di masing-masing tintanya itu terjadi putus atau tidak. Nah, jadi teman-teman tinggal pakai pet film. Nah, tinggal diletakkan di sini, lalu tinggal teman-teman nozzle check ya. Nah, di sini ketika saya cek nozzle checknya tidak ada yang putus, artinya normal. Jadi ini sangat membantu teman-teman ya. Jadi memudahkan teman-teman, lebih efisien dan tidak begitu banyak menguras tinta tiap harinya. Nah, ini tips yang mungkin jitu bisa teman-teman ikuti ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tips selanjutnya ketika teman-teman selesai mencetak malamnya, jangan lupa kalau teman-teman produksinya banyak, maka malamnya kita tinggal bersihkan untuk bagian capping station sama wipernya. Kita berikan cairan cleaner. Nah, untuk cairan cleanernya yang soft ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal pertama kali bisa di bagian capping station bisa pakai suntikan yang 1 mili itu teman-teman pakai cleaner, lalu basahi yang bagian capping stationnya. Nah, jadi bagian capping stationnya dibasahi, kemudian kita taruh tisu di atasnya capping station. Supaya apa? Supaya bekas-bekas tintanya itu terangkat ke atas. Nah, jadi bukan ketarik ke bawah dulu, tapi kita tarik dari atas dulu. Jadi kita kasih tisu, kemudian kering, kita kasih cleaner lagi, kita kasih tisu lagi. Nah, seperti itu ya prosesnya. Lalu tinggal langkah terakhir, kita sedot di bagian selang pembuangannya untuk tinta-tinta yang tersisa. Nah, itu untuk bagian capping station. Selanjutnya tinggal kita bersihkan juga untuk wipernya pakai cleaner tadi. Nah, setelah dirasa sudah bersih semua, bagian capping stationnya ini kita kasih 1-2 mili saja supaya cairannya berada di atas capping stationnya. Nah, tapi jangan disedot ya, biarkan dia menggenang tapi bukan menggenang full. Kita kasih basahi lah, intinya itu. Oh ya, lupa untuk proses pembersihan cleaner ini di bagian wiper ataupun capping station. Nah, di saat itu teman-teman matikan tombol power ya. Jadi kondisi off baru teman-teman mulai pakai cleanernya. Nah, jadi setelah proses pembersihan tadi pakai cleaner di bagian capping station dan wiper, maka tinggal kita colokkan kembali kabelnya agar printnya ini kembali on, ya kan? Kemudian biarkan kepala print headnya ini mengunci kembali. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan di hari kedua. Nah, ini saya cetak kembali dengan proses head cleaning dan nozzle check, tidak putus. Kemudian saya cetak, ini hasilnya sempurna. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat. Nah, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.